Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa chapter 1089 sudah rilis versi bajak lautnya, dan tanpa basa-basi lagi, inilah segmen full story-nya. Di sini Mimin akan berikan alur ceritanya secara penuh dan tanpa tambahan teori. Judul chapternya adalah Barikade Pengepungan. Lalu di bagian cover menunjukkan sosok pelayar sapi yang memberikan surat cinta dari Sanji kepada Nami untuk melihat bintang di langit. Namun Nami menolaknya karena dia sudah melihat bintang-bintang itu sebelumnya. Lanjut masuk ke halaman cerita. Di sini menunjukkan keadaan desa Fusa, kampung halaman Luffy. Orang-orang di sini gempar karena berita hilangnya Monkey D. Garp di pulau bajak laut Hachinosu. Status Garp tidak diketahui dan dia juga tidak dinyatakan mati. Hal itu membuat Bob Slap dan para penduduk desa lainnya yakin jika Monkey D. Garp akan baik-baik saja, karena dia adalah pahlawan legendaris angkatan laut. Makino sendiri menyatakan bahwa dia masih mengkhawatirkan Garp, sementara anaknya terlihat sangat menyukai foto Luffy yang ada di koran. Nah, kita beralih ke lokasi markas bandit Gunung Dadan. Di sini orang yang pernah mengasuh Luffy itu sedang menangis karena membaca berita tentang Garp dan Luffy. Lalu tak lama kemudian Dadan dan para anak buahnya merasakan sebuah gempa yang sangat besar, dan itu adalah gempa terbesar yang pernah ada dalam sejarah karena getarannya terasa hingga ke seluruh penjuru dunia. Penduduk di East Blue, South Blue, West Blue, North Blue, dan bahkan seluruh lautan Greenland merasakan guncangan gempa itu. Dan selain gempa, muncul juga gelombang tsunami besar. Bencana tingkat dunia itu pun membuat air laut naik sekitar 1 meter. Hal itu mengakibatkan banyak pantai dan juga pulau yang menghilang karena terendam air laut. Lalu di sini kita diperlihatkan reaksi orang-orang dari seluruh penjuru dunia, mulai dari orang-orang yang ada di keempat lautan, East Blue, South Blue, North Blue, dan West Blue. Kemudian diperlihatkan Iceberg yang ada di Water 7. Dia sedang membaca koran saat gempa terjadi. Kepanikan juga terlihat di markas besar Marine, lokasi di mana Laksamana Mudahina berada. Lalu Momonosuke yang ada di dalam kastil pun keluar karena merasakan gempa besar itu. Selanjutnya para tahanan Impel Down juga jadi panik. Mereka memanjat sel tahanan untuk pergi karena gempa. Kemudian Ivankov dan para Devo Army yang ada di Pulau Kamabaka juga terlihat merasakannya. Di sini Ivankov melihat bahwa pantai di Pulau Kamabaka sudah hilang karena naiknya air laut. Nah, selanjutnya keadaan desa Fusa yang di awal tadi adem ayem kini digambarkan bergejolak. Air laut membanjiri desa itu dan membuat rumah-rumah tenggelam. Bob Slap pun diperlihatkan khawatir dengan fenomena alam yang terjadi. Selain orang-orang yang ada di bawah, ternyata Tenryubeto dan Im-sama yang ada di ketinggian Redland pun bisa merasakannya. Nah, di sini muncul sebuah timeline juga di mana gempa besar yang mengguncang seluruh dunia itu terjadi 6 hari setelah penyerangan Im-sama kepada kerajaan Lulusia. Lalu kita diperlihatkan adanya lubang besar di lokasi kerajaan Lulusia sebelumnya berada. Lubang besar itu membelah air laut seperti lubang besar di Enies Lobby. Oke, selanjutnya kita menuju ke Pulau Egghead. Di sini rombongan Super Buster Call sudah sampai di pulau masa depan itu. Pasukan yang datang berjumlah 100 kapal perang dengan berbagai ukuran, termasuk di dalamnya ada 20 kapal perang besar. Kemudian ada 9 wakil admiral bersama dengan 30.000 pasukan angkatan laut. Selain itu tentu ada Admiral Kizaru dan Gorosei Saturn yang ikut dalam rombongan besar itu. Nah, setelah sampai di pantai Egghead, rombongan kapal itu berhadapan dengan para robot monster laut dan pasifista Mark III yang dipimpin oleh Sentomaru. Salah satu robot monster laut diperlihatkan menyerang dan Kizaru membalasnya dengan tembakan laser. Nah, ketika sedang makan itu, Kizaru dan Sentomaru ngobrol santai lewat Ninden Mushi.
Admiral Kizaru meminta Sentomaru untuk menyerah saja karena terasa aneh jika harus bertarung melawan Sentomaru. Namun Sentomaru menolak itu, dan dia malah mengungkit masa lalu dengan mengatakan bahwa Vegapunk berhasil membuat laser pasifista menggunakan kemampuan Kizaru. Tapi sekarang Kizarulah yang datang untuk menghabisi Vegapunk. Lalu dimunculkan juga sedikit gambaran singkat mereka di masa lalu. Selanjutnya Kizaru menduga jika Lucci sudah gagal untuk menghabisi Vegapunk. Sentomaru pun membenarkan hal itu. Semua itu terjadi karena ada bajak laut topi jerami di Pulau Egghead. Selanjutnya keadaan Gorosei Saturn diperlihatkan. Dia juga sedang makan sambil membaca koran gorengan yang diterbitkan oleh Morgan. Nah, di sini Gorosei meminta agar keberadaannya dirahasiakan dari orang-orang yang ada di Pulau Egghead. Kemudian dia menerima laporan tentang keadaan terkini di Pulau Egghead. Di bagian atas yaitu Labopes ada ketujuh Vegapunk termasuk yang asli. Mereka dilindungi oleh para Serapim. Lalu ada kelompok Yonko topi jerami yang terdiri dari 10 anggota. Selanjutnya ada 3 CP0 yaitu Lucci, Stacy, dan Kaku. Mereka bertiga sudah dicurigai jika menjalin kerjasama dengan kru topi jerami. Kemudian ada para Kroco Cyberpol yang berjumlah 100 orang. Mereka semua sudah ditangkap oleh pasifista Mark III yang dipimpin oleh Sentomaru. Nah, di sini terungkap bahwa alasan belum terjadinya pertarungan adalah karena pelindung Frontier Dome sedang bernilai 100. Itu artinya perlindungan sedang berfungsi 100% dan tentunya punya kekuatan pelindung yang sangat kuat dan bahkan mungkin tidak bisa ditembus. Hal itulah yang membuat rombongan kapal angkatan laut tertahan di pantai selama 1 hari. Ya, selanjutnya Gorosei Saturn menanyakan tentang keberadaan kapal pengungsi dari Egghead yang berisi para peneliti. Dia pun memerintahkan untuk menenggelamkan kapal itu. Dia khawatir karena jika para peneliti itu kabur, mungkin mereka punya suatu informasi tentang abad kekosongan. Lalu Wakil Admiral Doberman juga mengabarkan bahwa Jewelry Bonnie sedang berada di Pulau Egghead. Dan tentu saja Gorosei Saturn memerintahkan agar Bonnie segera dibereskan. Ya, selanjutnya Mario Jua menerima panggilan Denden Mushi. Panggilan itu juga bisa diterima oleh Kizaru dan Gorosei Saturn karena keduanya menggunakan Denden Mushi transmitter. Ternyata itu adalah panggilan dari Vegapunk York. Dia protes karena juga dijadikan salah satu target penghapusan oleh pemerintah dunia. Padahal dirinya lah yang membocorkan penelitian terlarang Vegapunk kepada para Gorosei. Ya, para Gorosei pun ngeles. Mereka beralasan bahwa York tidak ada bedanya dengan Vegapunk lain. York kembali membantah. Dia menegaskan bahwa dirinya tidak tertarik dengan abad kekosongan. Karena itulah dia membocorkan penelitian Vegapunk kepada Gorosei. Akhirnya Gorosei mengambil jalan tengah. Mereka akan membiarkan York tetap hidup dengan syarat harus membuatkan Mother Flame lagi. Nah, di sini York setuju. Dia pun mengatakan bahwa energi untuk membuat Mother Flame ada di Pulau Egghead. Dan akhirnya terjadi kesepakatan antara Gorosei dan York bahwa pasukan angkatan laut tak boleh menyerang Lab dan juga menyerang York agar York bisa membuat Mother Flame. Lalu Vegapunk York pun mengatakan bahwa dia masih tertarik untuk menjadi Tenryubito. Nah, setelah obrolan panjang lebar itu, para Gorosei dan Kizaru dikejutkan dengan perkataan terakhir York, yang ternyata saat ini dia sedang meminta pertolongan karena sudah dikalahkan oleh bajak laut topi jerami. Ya, tanpa terduga ya, Vegapunk York menghubungi Gorosei dalam keadaan dipaksa oleh kelompok topi jerami dan dia meminta untuk diselamatkan. Ya, ini bisa dikatakan bahwa bajak laut topi jerami sukses ngeprank para Gorosei. Ya, di panel akhir pada halaman ganda terlihat orang-orang di Egghead sudah berkumpul. Mereka tampak babak belur setelah bertarung melawan para Serapim. Namun mereka berhasil menangkap York. Vegapunk York sendiri sudah tak berdaya, tangan dan kakinya diborgol dan dipaksa untuk menghubungi para Gorosei.
Oke, itu aja pembahasan untuk segmen full story pada video kali ini ya. Minggu depan libur lagi guys. Yosa, Mimin atau Hayato. Terima kasih. Iya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!